Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, adegan Tan Yun yang melampaui malapetaka sangat mengejutkan, 10 kali lebih menakutkan daripada adegan dewa tingkat 9 lainnya yang melampaui malapetaka. Dalam 7 hari berikutnya, gelombang kesengsaraan guntur Hongmeng terus-menerus menembus kehampaan dari awan gelap dan membombardir tubuh Tan Yun setinggi 7.000 kaki. Tan Yun yang benar-benar tanpa kulit, diledakkan ke pegunungan lagi dan lagi, dan lagi dengan gigi dan keras kepala naik ke langit, berdiri di udara, dan melihat ke bawah ke langit yang gelap, tanpa tinta, dan gemuruh. Dalam sekejap mata, 3 hari lagi berlalu. Hari ini adalah hari ke-10 kesengsaraan Tan Yun, awan gelap yang luas dan tak terbatas memudar dengan cepat, dan menghilang tanpa jejak dalam beberapa napas, seolah-olah tidak pernah muncul. Dan Tan Yun yang berdiri di langit dalam barisan hantu, memiliki tubuh seperti gunung yang sudah terluka, memperlihatkan bagian tulang yang menakutkan. Seolah Tan Yun tidak bisa merasakan sakitnya, ada senyum dari hati di wajahnya yang tak berdarah. Sumber kehidupan, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menggunakan kekuatan gaib dari tubuh hegemoni cahaya, ketika kekosongan di atas kepalanya seperti riak air, dia berubah menjadi bola cahaya putih bersih. Diameter bola cahaya mencapai 10.000 kaki, dan nafas kehidupan yang memancar darinya 100 kali lebih agung daripada nafas kehidupan yang keluar dari tubuh Tan Yun. Hilang, ucap Tan Yun. Dalam pikiran Tan Yun, sumber kehidupan langsung hancur, dan mata air kehidupan yang putih susu dengan cepat menyelimuti Tan Yun. Di bawah selubung Fountain of Life, tubuh Tan Yun yang terluka dengan cepat pulih, dan napasnya tetap baik seperti biasanya. Saat berikutnya, tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan ketika dia kembali ke tinggi normalnya, dia mengenakan jubah putih. Kemudian Tan Yun duduk bersila di kehampaan, memejamkan mata, dan merasakan perubahan di kolam roh. Pada saat ini, 9 embrio primordial di Tan Yun Pool mulai tumpang tindih dan menyatu. 3 hari kemudian, 9 primata primordial telah sepenuhnya bergabung menjadi janin primordial Dewa Suci yang berarti bahwa Tan Yun telah berhasil memasuki Dewa Suci kelas 1. Dalam 3 hari terakhir, jiwa suci Hongmeng Tianjau di dalam pikiran Tan Yun juga telah berevolusi menjadi jiwa setengah suci Hongmeng yang lebih kuat. Bas! Tan Yun sedang berburu dengan jubah putih, dan sementara rambutnya menari dengan kecepatan tinggi, kesadaran spiritualnya yang luas dengan cepat meluas ke arah pegunungan ke segala arah. Ketika kesadaran spiritual Tan Yun meluas ke radius 1,3 triliun abadi, baru kemudian dia menghentikannya. Anda harus tahu bahwa kesadaran Dewa Suci tingkat 6 biasa dapat mencakup 800 miliar makhluk abadi dalam radius kelas 7 dan Dewa Suci 8500 miliar abadi Li. Tingkat 9 Dewa Suci 1 triliun radius Li surgawi. Dewa Suci Agung kelas 1 memiliki radius 111 miliar sen, Dewa Suci Agung peringkat kedua memiliki radius 1,2 triliun sen, dan Dewa Suci Agung peringkat ketiga memiliki radius 1,3 triliun kaunti, dan bagaimana dengan Tan Yun yang hanya seorang Dewa Suci kelas 1, jiwa setengah sucinya sekuat orang Dewa Suci Agung kelas 3. Tan Yun tersenyum puas, menarik kesadarannya, dan berkata pada dirinya sendiri, aku masih sedikit lemah sekarang. Ketika wilayahku lebih tinggi, setelah aku meninggalkan istana ilahi Hongmeng, aku akan menemukan Su Bing dan yang lainnya, ucap Tan Yun. Jika Tan Yun di istana ilahi Hongmeng tinggal lebih lama, ada bahaya terlihat. Namun, Tan Yun melakukannya sebagai upaya terakhir, karena bahan untuk menyempurnakan menara Tianzun kelas atas ruang waktu biji sesawi sangat langka. Tidak mungkin bagi Tan Yun untuk membuang terlalu banyak waktu untuk mencarinya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun membubarkan ilusi, berubah menjadi kecepatan cahaya putih, dan terbang menuju kota ilahi Hongmeng. 13 hari yang lalu, ketika Tan Yun meninggalkan kota ilahi Hongmeng dan tiba di pegunungan, butuh 3 jam saat wilayahnya membaik, hanya butuh 1 jam sekarang untuk kembali keluar kota ilahi Hongmeng. Setelah Tan Yun berhasil memasuki kota ilahi Hongmeng, dia terbang selama setengah jam lagi dan tiba di kota Hongmeng Fang, ingin membeli cairan Dewa Suci. Cairan Dewa Suci sangat langka,
dan efeknya adalah memungkinkan Dewa Suci dengan cepat meningkatkan kecepatan kultivasi, dan Tian Shenquan memiliki efek yang sama pada para dewa. Namun, Tan Yun kecewa, dan ada kekurangan cairan Dewa Suci yang luar biasa di toko. Setelah itu, Tan Yun membeli pil Dewa Suci bermutu tinggi yang cukup untuk Su Bing dan yang lainnya untuk digunakan untuk kultivasi mereka. Alasan mengapa tidak ada kelas atas adalah karena pil Dewa Suci kelas atas semuanya telah dikirim ke barak 100 Raja Dewa. Setelah itu, Tan Yun terbang selama 2 saat lagi dan tiba di Istana Ilahi Hongmeng. Setelah Tan Yun memberitahu Lingxia Tianzun bahwa dia kembali, dia tidak sabar untuk memasuki lantai 9 menara Tianzun tertinggi untuk berlatih retret. Pada saat ini, suara indah Li Xin terdengar di luar pintu menara. "Jing Yun, apakah nyaman bagiku untuk masuk?" ucap Li Xin. "Nyaman," ucap Tan Yun bangkit dan melangkah maju untuk membuka pintu menara. Li Xin yang mengenakan gaun merah dari lantai ke langit-langit, berjalan selangkah demi selangkah ke menara lantai 9 dan berhenti di depan Tan Yun. "Ini adalah ramuan Dewa Suci berkualitas tinggi yang diminta ibuku untuk dibawakan kepadamu," ucap Li Xin melambaikan tangannya yang lembut dan tanpa tulang, dan 3 botol ramuan muncul entah dari mana di depan Tan Yun, dan tersenyum. "Setiap botol memiliki 100-an pil, cukup untuk Anda latih dan minum di alam Dewa Suci," ucap Li Xin. "Terima kasih," ucap Tan Yun menyimpan pil obat, meskipun dia tidak menggunakannya, dia bisa menyimpannya untuk Shen Su Bing dan lain-lain. "Sama-sama," ucap Li Xin tersenyum, cincin surgawi di antara jari-jari batu giok terus berkedip, dan 30 botol ramuan Dewa Suci terbaik terbang keluar. "Kamu ambil ini dan berikan kepada istri-istrimu ketika kamu kembali ke militer King Tian," ucap Li Xin. Tan Yun tertegun sejenak, arus hangat melonjak di hatinya. Dia memikirkan bagaimana Li Xin menangis setelah mendengar bahwa dia punya istri larut malam 200 tahun yang lalu, dan kemudian berpikir bahwa hari ini, dia akan memberikan pil obat kepada istrinya. Dia semakin merasa bahwa Li Xin adalah gadis yang baik. "Terima kasih," ucap Tan Yun berkata dengan tulus setelah mengumpulkan 30 botol pil obat ke dalam cincin surgawi. Li Xin tersenyum dan berkata, "Sama-sama, jangan sungkan, kita kan berteman," ucap Li Xin. "Oh, Jing Yun," Li Xin membalik tangan batu gioknya, dan sebuah botol batu giok setinggi sekitar 1 kaki keluar dari tangannya. "Jing Yun, ini untuk tahun-tahun awal, cairan Dewa Suci yang dikumpulkan selama pelatihan, kamu dapat membawanya untuk dimurnikan dan diolah," ucap Li Xin. "Tidak mungkin, itu sangat berharga." Sebelum Tan Yun selesai berbicara, Li Xin tertawa dan memotong. "Aku ingin membiarkanmu mengambilnya, ambil saja, aku masih punya banyak di sini," ucap Li Xin. Mendengar bahwa Li Xin masih memiliki banyak, Tan Yun menerimanya dan berterima kasih padanya. "Saatnya aku mundur dan berlatih." Saat Li Xin berbicara dengan manis, sepasang lesung pipit muncul di pipinya. "Saya berharap Anda terobosan awal," ucap Li Xin. Setelah itu, Li Xin berbalik dan melangkah keluar dari gerbang menara lantai 9, sebelum memasuki menara. Ketika Li Xin hendak mundur dan berlatih, Li Ximin mendorong pintu menara hingga terbuka dan berjalan masuk dengan wajah tersenyum. "Saudari yang baik, bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu?" ucap Li Ximin. "Mari kita bicara," ucap Li Xin. Li Ximin tersenyum, "Itu, saudari, kamu mengumpulkan banyak cairan Dewa Suci. Aku memintamu untuk memberiku beberapa sebelumnya, tetapi kamu selalu mengatakan bahwa kamu akan memberikannya padaku setelah kamu dipromosikan menjadi Dewa Suci." Sebelum Li Ximin selesai berbicara, Li Xin menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Saudaraku, cairan Dewa Suci itu hilang," ucap Li Xin. "Apa, hilang? Kenapa hilang? Kamu punya setengah botol lagi kan?" ucap Li Ximin. "Saudaraku, aku memberi Jing Yun cairan Dewa Suci," ucap suara Li Xin menjadi lebih lemah saat dia berbicara. "Aku akan pergi," Li Ximin berkata tanpa berkata-kata. "Apakah aku saudaramu? Berapa kali aku memintamu dan kamu tidak mau memberikannya, tetapi kamu memberikan semuanya kepada Jing Yun," ucap Li Ximin. Li Xin maju selangkah, meraih lengan Li Xin, dan berkata dengan genit, "Saudaraku, jangan marah, oke," ucap Li Xin. Oke, Li Ximin mengulurkan jari dan menepuk dahi Li Xin. "Kamu, angkat sikumu," ucap Li Ximin. "Oke, aku akan mundur," ucap Li Xin. Setelah itu, Li Ximin berbalik dan pergi.
kembali ke menara lantai 7, dan berbisik pada dirinya sendiri, gadis itu masih bersamaku sebelumnya. Di depanku, dia berkata telah lupa tentang Jing Yun. Ini jelas dia bohong bagiku, ucap Li Ximin. Li Ximin menggelengkan kepalanya dan duduk bersila, mencapai keadaan hening, dan mulai mundur dan berlatih. Di menara, 8 juta tahun kemudian, Tan Yun sedang berlatih dalam kasus cairan Dewa Suci. Embrio Dewa Suci primordial kedua dipadatkan di kolam roh, dan dipromosikan menjadi yang kelas 2 Dewa Suci. Butuh 9 juta tahun untuk memasuki Dewa Suci kelas 3. Butuh 10 juta tahun lagi untuk melangkah ke Dewa Suci kelas 4. Setelah dipromosikan menjadi Dewa Suci kelas 4, Tan Yun mulai mengolah tubuh ilusi Hongmeng urutan 22 di tubuh hegemoni Hongmeng. Pada akhirnya, butuh 2,3 juta tahun untuk berkultivasi ke tahap minor tingkat ke-22, dengan kekuatan untuk merobek artefak tingkat rendah tingkat 6 dengan tangan kosong. Begitu Tan Yun melemparkan tubuh ilusi Hongmeng, dia akan menjadi bayangan Hongmeng, dan kecepatan serta kekuatannya akan meroket. Jika Tan Yun menggunakan kekuatan magisnya, Deat Armor lagi, maka kekuatannya akan mampu menghancurkan artefak tingkat rendah tingkat ke-7 dengan satu pukulan. Tan Yun perlahan membuka matanya, dan kesadaran yang tak terlihat naik ke langit. Itu hanya berhenti ketika akhirnya meluas ke 170 juta abadi. Itu berarti jiwa setengah suci Tan Yun sama kuatnya dengan Dewa Suci Agung tingkat ke-7. Jika masalah ini menyebar, diperkirakan tidak ada yang akan mempercayainya bukan? Tan Yun baru saja menarik kesadarannya dan hendak melanjutkan mundur, namun suara kecemasan tiba-tiba datang ke telinganya. Tuan Tianzun, lapor, ada situasi militer darurat di kota militer Qingtian di luar wilayah itu, ucap suara itu. Apa, kota militer Qingtian, ucap Tan Yun tiba-tiba bangkit, dan saat berikutnya, dia terbang keluar dari menara Tianzun, mengikuti Jenderal Dewa, menuju istana Tianzun. Setelah Dewa akan memasuki istana Tianzun, dia berlutut di depan Lingxia Tianzun pada satu lutut, terengah-engah, lapor kepada Tuan Tianzun, 50 miliar pasukan iblis ekstrateritorial menyerang kota tentara Qingtian, ucap dewa itu. Berapa? 50 miliar, Lingxia Tianzun mengerutkan kening, kota tentara Qingtian hanya memiliki 30 miliar pasukan, segera kirim pesanan untuk membiarkan Raja Dewa Mu Feng mengirim pasukan untuk mendukung tentara Qingtian kota, ucap Lingxia Tianzun. Bawahan patuh, ucap dewa akan buru-buru pergi. Setelah Tan Yun memasuki aula utama, dia membungkuk dan berkata, "Guru, murid ini ingin kembali ke kota militer Qingtian," ucap Tan Yun. Kota militer Qingtian pasti akan mampu bertahan, iblis luar angkasa belum menyerang benteng alam Dewa Hongmeng kita dalam skala besar, mengapa begitu gila kali ini, 50 miliar iblis telah dikirim, ucap Lingxia Tianzun. Saat ini, seorang wanita tua berusia 90-an masuk. Orang ini adalah Direktur Istana Ilahi Hongmeng saat ini, yaitu Li Hongyun. Li Hongyun dengan hormat berkata, "Tuan Tianzun, budak tua ini memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan," ucap Li Hongyun. Saat berbicara, Li Hongyun melirik Tan Yun. "Jing Yun bukan orang luar, kamu bisa mengatakannya, ada apa?" ucap Lingxia Tianzun. Li Hongyun berkata dengan jujur, melaporkan kepada Lord Tianzun, mata-mata telah melaporkan bahwa beberapa jejak kaki yang mencurigakan telah ditemukan di Grand Canyon Beihai di belakang Beishanhai, ucap Li Hongyun. Mendengar ini, mata Tianzun Lingxia membeku dengan dingin, dan mencibir, "Oke, sangat bagus. Manajer, Anda segera memberi tahu penguasa kota-kota ilahi Hongmeng, dan biarkan dia secara pribadi memimpin pasukan ke Grand Canyon Beihai untuk menemukan roh-roh ganas, tempat persembunyian para elf. Mereka harus dimusnahkan dan dibunuh," ucap Lingxia Tianzun. Budak tua ini patuh, ucap Li Hongyun menerima perintah itu dan mundur. Tan Yun berpikir dalam hati, "Tidak, aku harus mendahului mereka dan menemukan roh-roh ganas dan elf terlebih dahulu," ucap Tan Yun di dalam hatinya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun teringat anjing suci dari Kaisar Abadi 9 Surga yang terbang ke alam Dewa Hongmeng di masa lalu, selama dia menemukannya untuk membantu menghilangkan goresan di wajah Fang Ziqing, jadi dia membungkuk dan berkata, "Guru, di mana anjing ilahi penolak jiwa Kaisar Abadi 9 Surga? Murid ini ada hubungannya dengan dia. Saya mengirimnya, dan diperkirakan akan memakan waktu 4 atau 500 tahun untuk kembali."
Ketika saatnya tiba, murid ini akan kembali berkunjung, ucap Tan Yun. Baiklah, pergilah, Lingxia Tianzun mendesak, seluruh jalan aman, karena guru tahu bahwa banyak orang memiliki musuh bersamamu, terutama ketika melewati kota tentara Raja Dewa tertinggi, kamu harus ekstra hati-hati. Dan adik perempuanmu Bai Suanyi, jika suatu hari dia ingin membunuhmu, aku harap kamu akan menyelamatkan hidupnya. Anak ini adalah orang yang menyedihkan, faktanya, dia bukan putri kandung Raja Dewa tertinggi. Dia berdua jatuh ketika dia bertarung dengan pasukan iblis ekstrateritorial, dia adalah ratu dari keluarga terkenal, ucap Lingxia Tianzun. Tan Yun mengangguk, baik guru, ucap Tan Yun. Nah, kamu pegang token ini, ucap Lingxia Tianzun membalik tangan kanannya dan mengambil satu token berpola biru yang diukir dengan 6 karakter, murid Tianzun Jingyun, diserahkan kepada Tan Yun. Terima kasih guru, murid ini pergi, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun mengambil token dengan kedua tangan, dia mundur 3 langkah, berbalik dan berjalan keluar dari aula Tianzun. Ketika Tan Yun melangkah keluar dari Istana Ilahi Hongmeng dan muncul di puncak Gunung Ilahi Hongmeng, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang, tetapi melihat Li Xin menatapnya di luar gerbang rumah. Jingyun, aku mendoakan agar perjalananmu lancar, ucap Li Xin. Ketika suara indah Li Xin terdengar, desahan Li Ximin terdengar di benak Tan Yun, Jingyun, saudariku, dia masih belum bisa melepaskanmu sampai sekarang. Ketika kamu dipromosikan ke retret Dewa Suci, Xin bahkan memberimu cairan Dewa Suci, dan aku tidak mendapatkan setetes pun sebagai kakak laki-lakinya, ucap Li Ximin. Mendengar ini, Tan Yun memandang Li Xin yang sangat cantik, arus hangat melonjak di hatinya, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Xin, kamu juga berhati-hati, ucap Tan Yun. Wosh! Detik berikutnya, Tan Yun berubah menjadi sinar putih yang melesat ke langit. Tan Yun percaya diri, berpikir bahwa dia sedang melompat sekarang, kekuatan tantangan, jika semua cara digunakan, tidak ada rasa takut pada Dewa Suci Agung tingkat 9. Pada saat yang sama, dengan peningkatan wilayahnya, dan sekarang dia dapat mengendalikannya lagi, kapal suci yang dikaruniai oleh Raja Dewa Mu Feng dapat terbang dengan kecepatan yang sebanding dengan kecepatan Kaisar Suci tingkat 9. Tidak lama kemudian, Tan Yun terbang ke pusat kota Ilahi Hongmeng, menuju ke aula ruang waktu kota militer Raja Dewa tertinggi di luar wilayah itu. Setelah masuk, Tan Yun tidak segera berteleportasi. Dalam sekejap, tahun-tahun tampak berkedip di wajahnya, dan dia langsung berubah menjadi penampilan seorang lelaki berusia 70 tahun. Segera, Tan Yun membungkuk keluar dari Space Time Hall dan terbang menuju gerbang kota. Alasan mengapa dia menyamar dan membuat lingkaran di sekitar Space Time Hall secara alami untuk mencegah seseorang mengintipnya. Jika Tan Yun tidak melakukan ini, tetapi terbang langsung menuju gerbang kota, Tan Yun khawatir akan ada kekurangan. Saya harus mengatakan bahwa Tan Yun memang berhati-hati. Ketika Tan Yun tiba di pintu keluar gerbang kota, dia menegakkan tubuh dan kembali ke penampilan aslinya. Prajurit ilahi yang menjaga gerbang kota dengan hormat menyaksikan Tan Yun melangkah keluar dari gerbang kota. Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, dan setelah terbang menjauh dari Hongmeng Sencheng, dia berubah menjadi lelaki tua lagi, dan menembak ke arah pegunungan dengan kecepatan tinggi. 1 jam kemudian, ketika Tan Yun jauh dari Hongmeng Sencheng, dia mengorbankan Senzu berkualitas tinggi dan mengendarai Senzu, seperti sambaran petir, menuju Grand Canyon Laut Utara jauh di timur dengan kecepatan ekstrim. Pada kecepatan ini, akan memakan waktu 3 tahun untuk tiba. Adapun krisis di kota tentara Qingtian, Tan Yun percaya bahwa Raja Dewa Mu Feng pasti akan membantu menyelesaikannya. Dan keselamatan para roh dan elf yang ganas sudah dekat. Aku harus menyelamatkan mereka, ucap Tan Yun. 2 jam kemudian, Zhongding, penguasa kota ilahi Hongmeng dengan kekuatan Raja Dewa kelas 3, mengendarai Senzu yang luar biasa tingkat ke-11, membawa 10.000 Kaisar Suci dan 100.000 Raja Suci, dan membuat langkah besar keluar dari kota ilahi Hongmeng menghilang di Dongfang Tiantian. Meskipun Senzu Tan Yun 2 tingkat lebih tinggi daripada yang didorong oleh Zhongding, tetapi karena ranah rendah Tan Yun, ia tidak dapat mengerahkan kekuatan Senzu kualitas tertinggi, jadi hanya lebih cepat dari Zhongding mengemudi Senzu, hampir kurang dari 10%. Tapi keberhasilan ini cukup bagi Tan Yun untuk meninggalkan Senzu-nya jauh di belakang. Bintang-bintang berubah dan musim berganti. Dalam sekejap mata,
3 tahun telah berlalu. Angin dingin bertiup, dan salju berterbangan. Sebuah senzu berlayar ke langit luas di atas Laut Cina Utara, dan meluncur dengan kecepatan tinggi di tengah salju yang lebat. Tan Yun yang menyamar sebagai orang tua di senzu, berhenti dan mengendalikan senzu sampai ke utara. 10 hari kemudian, Tan Yun mengendarai senzu melintasi Laut Utara dan memasuki ngarai besar yang menutupi langit dan matahari. Tan Yun sangat akrab dengan Grand Canyon Beihai ini, karena di masa lalu, ketika Tan Yun masih menjadi makhluk tertinggi Hongmeng, dia membuka tempat rahasia di Grand Canyon Beihai, yaitu Tanah Rahasia Lembah Beihai. Menurut kata-kata Li Hongyun, Tan Yun memutuskan bahwa para roh dan elf bersembunyi di tanah padat Lembah Beihai. Tan Yun mengendarai senzu ke dalam Beihai Grand Canyon yang gelap dan menakutkan, dan melepaskan aura yang sebanding dengan Dewa Agung kelas 7. Segera, di ngarai, seekor binatang berkepala 2, seekor binatang bumi, dan seekor binatang buas dari langit takut ke tanah, tak bergerak. Beihai Grand Canyon adalah ngarai besar yang berdiri di Laut Utara, dan ngarainya penuh dengan air laut yang hijau. Setelah mengemudikan senzu selama 7 hari, Tan Yun tiba di kedalaman Grand Canyon Beihai. Tan Yun menyapu senzu dan berdiri di udara. Dalam satu pemikiran, senzu berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus cincin ilahi. Saat ini dengan kepala tertunduk, Tan Yun terjun ke air laut yang sedingin es, dan ketika dia turun gunung seharga 800.000 kaki, dia digantung di depan gunung dan dibor ke dalam gua yang lebarnya hanya sekitar 1 kaki. Setelah berenang 66.000 meter di dalam gua, di ujung gua, Tan Yun berhenti, tetapi melihat mata hijau tua dan merah darah di gua gelap di depan, menunjukkan kepanikan dan kebencian, menatap dirinya sendiri. Tan Yun bisa melihat dari matanya bahwa dia sedang ditatap oleh sekelompok makhluk halus. Roh-roh galak, seperti elf, hanya seukuran telapak tangan. Para elf sangat baik dan memiliki kekuatan supernatural yang kuat, yaitu penyembuhan yang hebat. Tuhan memberi mereka kesembuhan yang luar biasa, tetapi membuat mereka kehilangan kemampuan menyerang mereka. Kekuatan serangan mereka sangat rendah, tetapi karena teknik penyembuhan hebat yang menentang langit, mereka hanya bisa memiliki reputasi 12 protos di bawah Tan Yun di masa lalu. Bayangkan saja, di medan perang, ketika melawan musuh untuk hidup dan mati, jika ada elf yang melakukan teknik penyembuhan hebat untuk membantu, situasi pertempuran cukup untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ras roh fierce dan ras elf identik kecuali perbedaan mata. Namun, roh-roh ganas itu pada dasarnya kejam, dan pupil hijau gelap di mata kiri disebut mata Dewa Angin Ajaib yang dapat melepaskan kekuatan angin ajaib, membuat kecepatan dan kekuatan mereka meningkat 100 kali lipat. Pupil berwarna darah di mata kanan adalah mata ilahi ganas yang mengguncang langit, yang dapat melepaskan api ilahi yang ganas dan membakar jiwa musuh. Di masa lalu, Tan Yun menaklukkan Fierce Spirit Patriarch dan menguduskannya sebagai Fierce Spirit God Lord. Lord of Fierce Spirit memimpin klan Fierce Spirit untuk membuat sumpah darah, dan setelah setia kepada Tan Yun, dia mengikuti Tan Yun untuk bertarung melawan Hongmeng God Realm bersama dengan 11 protos lainnya, dan membuat prestasi besar bagi Tan Yun untuk menyatukan alam Dewa Hongmeng. Manusia yang licik, mereka telah menemukan tempat rahasia kita, mengikuti suara yang keras, lelaki tua Dewa Suci Roh kelas 8 yang memimpi, berkata dengan tajam, biarkan aku membunuhnya, ucap lelaki tua itu. Tunggu, Tan Yun buru-buru berkata, saya bukan musuh, ucap Tan Yun. Hahaha, kecurangan, pria tua itu menyeringai, di mata roh-roh kami yang ganas, ras manusiamu adalah musuh terbesar, ucap pria tua itu. Segera setelah itu, ratusan roh ganas di depan Tan Yun mengepung Tan Yun dengan gigi terbuka. Menghadapi serangan roh-roh ganas yang akan segera terjadi, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan kalimat berikutnya membuat semua roh ganas terpana. Tan Yun menghela nafas dan berkata, ada sebuah lembah di Laut Utara, yang telah terburu-buru selama-lamanya, ada tempat rahasia di dasar lembah, ucap Tan Yun. Apakah itu? Apakah Anda tahu kode rahasia untuk memasuki tempat rahasia, ucap pria tua itu. Tan Yun tersenyum sedikit, aku tidak hanya tahu kode rahasia, tetapi juga tahu bahwa pintu rahasia ada di atas kepalaku, dan aku tahu cara membuka pintu rahasia. Untuk siapa aku, kamu bawa aku masuk, dan melihat patriarkmu saat ini, aku akan memberitahumu lagi, singkatnya, aku bukan musuhmu, ucap Tan Yun.
Melihat lelaki tua yang merenung itu, Tan Yun tersenyum ramah, saya hanya seorang dewa suci kelas 4, dan Anda adalah seorang dewa suci kelas 8, apakah Anda masih takut saya melarikan diri? Di lembah Beihai, kalian roh-roh yang ganas itu seperti awan, dan aku serendah semut di depan kalian. Apakah kamu takut aku akan menimbulkan masalah di dalamnya? Lembah Beihai akan menempati tanah 900 juta yuan, 90 juta abadi. Ini terutama terdiri dari hutan dan danau, dan pemandangannya sangat indah, terutama di tengah-tengah tanah yang lebat, ada juga patung makhluk tertinggi Hongmeng hingga 1 juta kaki, ucap Tan Yun. Mendengar ini, lelaki tua yang galak itu tertegun, dengan mata kecil, dia berkata dengan kaget, kamu. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa begitu jelas tentang lembah Beihai kami, ucap pria tua itu. Tan Yun berkata sambil tersenyum, karena saya datang ke sini sejak lama, jadi jangan kaget, maukah Anda membuka pintu tanah rahasia, atau haruskah saya membukanya, ucap Tan Yun. Kamu bilang kamu bisa membukanya, orang tua yang galak itu berkata, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa membukanya sendiri, ucap pria tua itu. Tan Yun tersenyum sedikit dan mencondongkan jarinya, menari ringan dari kehampaan, gumpalan kekuatan primordial, dengan cepat ditarik menjadi totem dari kehampaan. Di tengah totem, kata Hongmeng Supreme muncul dengan mengesankan. Ini, pria tua yang galak itu tampak ngeri dan berkata dengan suara gemetar, bagaimana ini mungkin, dikatakan bahwa hanya penguasa tertinggi Hongmeng yang telah lama jatuh yang dapat membuka pintu tanah rahasia. Ucap pria tua itu menatap Tan Yun, menelan ludahnya, kamu, siapanya dari penguasa tertinggi Hongmeng, ucap pria tua itu. Aku bukan seseorang darinya, Tan Yun berkata, aku adalah Hongmeng tertinggi setelah reinkarnasi dunia, dan aku kembali, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata jatuh, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan totem itu melayang ke udara, mencetaknya di dinding batu biasa-biasa saja di atas kepalanya. Berdengung. Ruang bergetar untuk sementara waktu, dan di dinding batu yang biasa-biasa saja, sebuah gerbang batu muncul, garis-garis berliku di gerbang batu tampaknya diberkahi dengan kehidupan. Apakah kamu benar-benar penguasa tertinggi Hongmeng? Ucap pria tua yang galak itu menatap Tan Yun dengan gemetar, matanya dipenuhi air mata harapan. Tentu saja, Tan Yun berkata, ikutlah denganku, aku akan membuktikannya padamu nanti, ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan mengebor ke pintu tanah rahasia. Ratusan roh ganas mengikuti. Saat berikutnya, pemandangan di depan mata Tan Yun berubah, dan yang menarik perhatiannya adalah sepotong danau yang indah dan sepotong hutan yang dipenuhi dengan surga dan bumi. Wan Gu lewat dengan tergesa-gesa, dan penampilan tempat ini tidak berubah dari apa yang diingat Tan Yun. Siapa yang berani menembus wilayah roh dan elfku yang ganas, ucap suara tua terdengar. Dengan suara tua, di hutan lebat di seberang danau, jutaan sinar melesat ke langit, dan segera berubah menjadi lebih dari 1,2 juta orang ganas ling-ling berdiri di langit di depan Tan Yun, sepotong kegelapan. Wosh wosh. Segera setelah itu, para elf yang sedang bermain di danau terbang dari danau dengan bunga dan terbang menuju Tan Yun. Tidak lama kemudian, ada 600.000 elf tergantung di atas kepala Tan Yun, dan mata kecil yang menatap Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Pada saat ini, masih ada roh dan elf ganas yang datang ke arah Tan Yun di langit. Pada saat ini, seorang wanita dalam gaun hijau, menatap Tan Yun, beritahu patriark siapa Anda, ucap wanita itu. Wanita ini adalah patriark elf saat ini, yaitu Sue Fei. Dan pria berusia 90 tahun pemimpin klan roh ganas adalah patriark saat ini, yaitu Fei Yu. Fei Yu berkata dengan dingin, manusia sialan, jawab cepat, ucap Fei Yu. Pada saat ini, ratusan roh ganas muncul dari udara tipis di belakang Tan Yun. Pria tua yang galak itu maju selangkah dan dengan hormat berkata kepada Fei Yu, Tuan Patriark, manusia ini mengaku sebagai reinkarnasi dari Maha Guru Hongmeng. Tidak menunggu kata-kata lelaki tua itu, Fei Yu memarahi dengan keras, kamu bajingan, ini adalah manusia. Apakah Anda percaya pada metode tercela? Bagaimana Anda bisa membuka pintu tanah rahasia begitu gegabah? Ucap Fei Yu. Sang patriark tolong tenang, pintu tanah rahasia tidak dibuka oleh bawahan, ucap pria tua itu. Fei Yu memarahi, kamu tidak membukanya,
mungkinkah manusia ini yang membukanya sendiri, ucap Fei Yu. Oke, Tan Yun melambai pada Xie Yu dan tersenyum sedikit. Xiao Yu, berhenti memarahinya, memang benar aku membukanya sendiri, ucap Tan Yun. Fei Yu tertegun sejenak, menatap Tan Yun, dengan gemetar, kamu, bagaimana kamu tahu nama patriark, ucap Fei Yu. Saya tidak hanya tahu nama Anda. Tan Yun berhenti, menatap patriark elf, dan berkata, dan saya juga tahu bahwa namanya adalah Sue Fei, dan dia adalah satu-satunya putri keluarga Tuan Dewa Elf, dan Yu yang galak adalah putra ketiga Dewa Roh Ganas. Ketika kamu bertarung dengan iblis di luar dunia, saudara laki-laki tertua dan saudara laki-lakimu yang kedua mati di tangan iblis, dan kamu hanya dewa kelas 3 pada waktu itu, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, Xie Yu menggigil dan berkata, kamu benar-benar Tuan Hongmeng, ucap Xie Yu. Sue Fei juga memandang Tan Yun dengan penuh semangat. Lihatlah, sebuah gambar memori tidak akan pernah berbohong, kan? Lihat sendiri, ucap Tan Yun. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, kekuatan sihir berubah menjadi gambar memori dari kehampaan. Ketika melihat adegan pada gambar memori, dua patriark, Xie Fei dan Xie Yu, langsung menangis seperti anak-anak. Karena dalam gambar itu, ayah mereka, penguasa roh Fierce dan penguasa roh, yang membawakan mereka adegan saat mereka pertama kali bertemu Hongmeng Supreme. Melihat gambar memori tentang ayah mereka, Xie Yu dan Sue Fei yang galak menatap Tan Yun dengan tersedak. Jika kamu masih ragu, apakah kamu mengenali pedang suci ini, Canggu, Jinni, Muxin, Qin Ying, dan Hu, keluarlah, ucap Tan Yun. Baik Tuan, suara hormat di awal, pedang ilahi pembunuh Hongmeng, dan 11 jenis pedang ilahi Hongmeng yang berbeda, terbang keluar dari alis Tan Yun dan menggantung di depan Tan Yun. Melihat tanda penguasa Hongmeng, Xie Yu dan Sue Fei melakukan tendangan voli ke tanah, mengepalkan tangan kanan mereka ke dada mereka, berlutut dengan satu lutut, dan berkata dengan keras. Kepala klan roh ganas Xie Yu, temui Tuan, ucap Xie Yu. Patriark Kle Elf Sue Fei, temui Tuan, ucap Sue Fei. Segera, 1,2 juta roh ganas dan lebih dari 600.000 elf terbang ke tanah, melakukan hal yang sama seperti patriark, berlutut dengan satu lutut di tanah, berteriak serempak. Zentian berkata, temui Tuan, ucap para roh dan elf. Selamat atas kembalinya Tuan, ucap Xie Yu menangis karena kegembiraan. Selamat atas kembalinya Tuan, ucap roh ganas dan elf, suara-suara yang bersemangat, merobek malam. Semua dikecualikan, ucap Tan Yun sambil tersenyum. Terima kasih Tuan, setelah Sue Yu dan Sue Fei memimpin klan untuk berdiri, Sue Fei menggertakkan giginya dan berkata, Tuan, setelah Anda dikutuk dan masuk ke dalam siklus abadi, ibu saya dibunuh secara brutal oleh si Yuan Supreme, ucap Sue Fei. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.